Perkenalkan, nama saya Cindy Safira. Saya salah satu mahasiswi dari STI Area Akbar Pekanbaru dengan NIM 2202020025. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dalam sebuah perusahaan. Di sini, ada yang tahu nggak sih analisis rasio keuangan itu apa? Dan kenapa analisis rasio keuangan itu penting dalam suatu perusahaan? Kalau kalian mau tahu, simak video ini ya. Pasti bertanya ya, apa itu rasio keuangan dan apa sih gunanya gitu kan? Nah, rasio keuangan itu adalah ukuran yang dihitung dalam komponen-komponen dalam suatu laporan keuangan. Gunanya, biasanya rasio keuangan ini atau menganalisis rasio keuangan ini digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan pada suatu periode atau membandingkan kinerja perusahaan dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya dan membandingkan seefektivitas apa kinerja perusahaan tersebut. Sekarang kita akan menganalisis rasio keuangan pada PT Central Food Indonesia. Sebelumnya, PT Central Food Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 Juni 2004. PT Central Food Indonesia ini bergerak di bidang makanan dan minuman, kemudian mengakuisi PT Kemau Food Industries yang merupakan pelopor daging olahan di Indonesia. Di sini, kita akan menganalisis rasio keuangan PT Central Food Indonesia. Sebelumnya, kita akan bahas analisis rasio keuangan itu apa-apa saja, terbagi apa saja, dan rumus-rumusnya. Simak ya, kita bahas satu-satu. Next, kita akan bahas apa saja jenis-jenis rasio keuangan dan bagaimana tahapan-tahapan dalam mengukur rasio keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama, jenis-jenis rasio keuangan itu ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada likuiditas. Ada yang tahu nggak sih likuiditas itu apa? Oke, yang pertama tadi ada likuiditas. Likuiditas itu merupakan ukuran terkait seberapa mampu atau seberapa memungkinkannya perusahaan tersebut membayar kewajibannya, yaitu hutang jangka pendeknya. Contohnya hutang usaha, dividen, pajak, dan lain-lain. Gimana sih tahapan-tahapan dalam mengukur likuiditas sebuah perusahaan? Yaitu dia ada 3 tahapan. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kita bahas satu-satu rumusnya ya. Nah, yang pertama tadi ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancarnya untuk memenuhi atau membayar semua hutang lancarnya. Rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Oke, kita akan coba menganalisis rasio lancar pada suatu laporan keuangan yaitu neraca pada akhir 2020 pada PT Central Food Indonesia. Nah, di sini ada aktiva lancarnya. Kita bagi dengan hutang lancarnya, kita kalikan 100%, maka hasilnya dapat deh. Gampang kan? Nah, itu ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat itu tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajibannya tanpa mempertimbangkan persediaan yang ada pada perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, ini kita akan coba menganalisis quick ratio pada akhir periode 2020 PT Central Food Indonesia. Ada total aset lancarnya, kita kurangi dengan persediaan, kita bagi dengan hutang lancarnya, kita kali 100%, maka dapat hasilnya 42,1%. Gampang kan? Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Rasio kas ini mengukur likuiditas dari aktiva lancar yang pasti bisa dicairkan menjadi kas. Rumusnya, kas atau setara dengan kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Kita coba ya menganalisis rasio keuangan pada neraca PT Central Food Indonesia. Nah, ini ada kasnya, kita bagikan dengan hutang lancarnya dikalikan 100%. Dapat kan hasilnya? Gampang juga kan? Nah, itu dia 3 tahapan mencari likuiditas pada suatu perusahaan. Kita lanjut jenis yang kedua ya.
Oke, next. Yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas itu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang jangka panjangnya. Nah, perusahaan tersebut dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar utang jangka pendek atau utang jangka panjangnya. Jika sebaliknya, perusahaan tersebut memiliki kekayaan yang tidak cukup untuk membayar utang jangka panjangnya, maka perusahaan tersebut dikatakan insolvable. Apa sih bedanya likuiditas dan solvabilitas? Kalau likuiditas tadi kan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Kalau sedangkan solvabilitas ini menggambarkan suatu perusahaan atau menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kita masuk ke tahapan-tahapan menghitung solvabilitas pada suatu perusahaan, yaitu terbagi ada dua, ada solvabilitas badan usaha dan solvabilitas modal sendiri. Oke, kita masuk ke jenis rasio keuangan yang ketiga, yaitu rentabilitas. Rentabilitas adalah membandingkan antara keuntungan bersih dan modal sendiri untuk menghasilkan laba pada perusahaan itu sendiri. Nah, mengapa pada perusahaan itu harus menghitung rentabilitas? Karena dalam hal ini membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa efisiensi perusahaan tersebut dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba pada perusahaannya. Nah, untuk rentabilitas itu sendiri terbagi dua macam, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Apa sih bedanya? Nah, untuk perbedaannya itu rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada perusahaan tersebut yang berasal dari modal asing atau modal pribadi pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk rentabilitas modal sendiri, kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba dari modal milik keuangan milik pribadi. Nah, sampai sini paham? Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurangnya karena di sini kita sama-sama belajar dan mohon koreksinya. Good luck sobat manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.